Saudaraku, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana yang ditegaskan dalam firman-Nya bahwa sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui proses pertobatan dan memberi diri kita dibaptis di dalam namanya, maka kita dikaruniai Roh Kudus oleh pengampunan segala dosa kita. Nah, saat itu telah dimulai pembaharuan di dalam roh dan pikiran kita. Sehingga untuk selanjutnya kita hidup mengenakan manusia baru yang telah dirancang bangun menurut kehendak Allah, supaya kita selalu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi sejak kita ada di dalam Kristus, kita hidup sebagai manusia baru yang telah meninggalkan cara-cara, praktek-praktek, dan pikiran-pikiran yang lama. Hidup sepenuhnya diperbarui dalam proses untuk semakin hari semakin menjadi sempurna. Diperbaharui pikiran kita, hati kita, sehingga kita mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, praktek ini juga diwujud nyatakan oleh setiap orang percaya dalam kehidupan bersama. Sehingga dikatakan bahwa setiap orang yang telah hidup atau dikenakan kehidupan sebagai manusia baru, maka di antara mereka tidak ada lagi dusta. Sehingga kebenaran firman Tuhan menegaskan, buanglah dusta di antara kamu dan katakanlah kebenaran, karena kita seorang dan yang lainnya itu adalah anggota dari satu tubuh. Sehingga tidak ada lagi dusta di antara kita, tidak ada lagi kebohongan di antara kita, tidak ada lagi kemunafikan di antara kita, tidak ada lagi tipu-tipu di antara kita, tidak ada lagi sandiwara dan kepura-puraan di antara kita. Karena dengan tegas, buanglah dusta dari dalam hatimu, buanglah dusta dari hidupmu, buanglah dusta juga dalam interaksi dengan teman-teman seimanmu, sesama anggota satu tubuh di dalam Kristus, dan katakan kebenaran seorang terhadap yang lain, sehingga hidup kita satu sama lain terjalin kuat dan erat dan tidak dirusakkan oleh dusta, oleh tipu-tipu, oleh sandiwara, oleh kemunafikan. Namun satu sama lain saling menumbuh kembangkan kehidupan bersama yang akrab, erat, saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Nah, kepercayaan satu dengan yang lainnya itu akan terus-menerus dibangun apabila seorang dengan yang lainnya selalu jujur, berkata apa adanya, berkata dan dengan kebenaran. Dan bila satu sama lain sudah tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi tipu-tipu, tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi kemunafikan, maka bangunan kebersamaan itu akan menjadi kokoh, kuat, dan erat. Memang itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itu, kalau suatu waktu ada di antara seorang dengan yang lainnya itu lupa, sehingga menyebabkan satu dengan yang lainnya terugikan atau tersinggung dan sebagainya, ditegaskan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Hingga kita selalu berupaya berkata benar, selalu berupaya meniadakan dan membuang dusta jauh-jauh dari kehidupan kita. Bila terjadi konflik, kita sesegera mungkin dapat saling menegur satu dengan yang lainnya dan membuka pintu maaf seorang dengan yang lainnya, sehingga bangunan kebersamaan itu tetap utuh sebagai satu tubuh Kristus. Ingat ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai detik ini, hari ini, dan seterusnya, dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan interaktif dengan siapapun, buanglah segala dusta dari dalam hatimu, pikiranmu, hidupmu. Karena untuk itulah kita ditempatkan dalam relasi, hubungan, komunikasi, interaksi dengan sesama dan juga khususnya dengan saudara-saudari seiman. Tuhan Yesus Kristus memberkati, sebab apabila keutuhan kesatuan terbangun dan dibangun selalu terjaga, berkat Tuhan disediakan bagi
gerejanya, bagi tempat kita bergereja. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.